kita terus berjuang beramal sampai pada posisi fisik tidak bisa diajak untuk beramal. Ada satu kondisi di mana ini dengkul nggak bisa dipakai untuk ruku. Ada satu kondisi di mana kita hanya bisa berbaring di atas kasur. Semangatnya tetap ada, namun jasadnya nggak bisa dipaksa untuk melakukannya. Dia nggak putus sebab niatnya terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah zat yang berikan kita kemudahan untuk bisa beribadah di pagi ini, dan kita lanjutkan dengan kajian bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat bagi kita semuanya, sehingga kita meninggalkan majelis ini dalam kondisi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal yang menunjukkan bagaimana kasih sayang yang besar yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma." Dialah zat yang mewafatkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui apa yang akan kalian perbuat di siang hari. Thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Kemudian Allah bangunkan kalian di hari itu, liyuqda ajalum musamma, untuk diputuskan sampai batas waktu tertentu, untuk diwafatkan, dimatikan sampai batas waktu tertentu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini berkaitan dengan konteks orang musyrikin. Ketika orang kafir itu tidur, Allah tahu si kafir ini besok pagi ketika dibangunkan kembali Allah, ketika besok pagi dia dibangkitkan kembali oleh Allah dalam posisi dia bangun tidur, dia akan berbuat kekufuran. Allah tahu ketika Allah wafatkan orang ini, ketika Allah tidurkan orang ini di malam hari, orang ini ketika besok pagi bangun, dia akan berbuat kesyirikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap membangunkan dia. Allah berikan dia kesempatan untuk hidup. Allah kembalikan arwahnya dan dia bangun. Padahal dia akan berbuat kafir, dia akan berbuat kesyirikan. Liyuqda ajalun musamma, untuk dia habiskan masa hidupnya sampai batas waktu tertentu. Sebagaimana halnya orang kafir, kita juga mengalami kondisi yang sama. Di malam hari kita tidur, dan setiap hamba yang tidur hakikatnya nyawanya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditahan sesaat. Lalu ketika hamba ini bangun tidur, Allah kembalikan nyawa itu ke jasadnya sehingga dia bisa bangun. Maka Nabi SAW ketika bangun tidur, beliau membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi zat yang menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami, mematikan di waktu tidur. Dan pada saat kita tidur, Allah tahu besok pagi kita akan maksiat, tapi Allah izinkan kita hidup, sehingga dialah zat yang maha kasih sayang kepada hambanya. Pada waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menahan arwah kita di waktu kita tidur, Allah bangunkan kembali kita, padahal dia tahu kita ini akan berbuat durhaka kepadanya,
kita akan bermaksiat kepadanya. Sampai kapan? Sampai datangnya ajal. Terus demikian yang kita lakukan, sehingga hidup ini penuh dengan maksiat. Malam harinya kita tidur, siang harinya kita maksiat, seperti itu terus sampai akhirnya ajal menjemput kita. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan pelajaran bagi kita agar memperbanyak istighfar kepada Allah di setiap waktu yang kita lakukan, terutama ketika di detik-detik kematian kita, pada saat kita mendekati ajal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita di kesempatan hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, amalan terbaik di ujung usia. Kita semuanya mengharapkan agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Meskipun perjalanan hidup kita dipenuhi dengan aneka maksiat, namun kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih dan bisa mendapatkan husnul khatimah. Dan dalam Islam, hisab itu ada dua. Hisab sebelum kematian dan hisab pasca kematian. Hisab sebelum kematian penentunya ada di bagian akhir. Jika bagian akhir itu baik, maka bagian depan dianggap baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu baik buruknya ditentukan oleh ujungnya. Sehingga sebelum kematian, penentu nilai seorang hamba adalah ujungnya. Apabila ujungnya baik, maka seluruh amalnya dianggap baik, dan sebaliknya, ketika ujungnya buruk, maka seluruh amalnya dianggap buruk. Berbeda dengan peraturan hisab pasca kematian. Hisab pasca kematian penentunya ada di depan, ada di awal. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min amalihi as-shalah." Amal pertama yang nanti akan dihisab dari hamba besok di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amal dianggap baik. Sehingga awalan yang baik saat hisab di yaumil akhir menentukan untuk amal-amal setelahnya. Sedangkan ketika hidup, ujung yang baik menentukan amal sebelumnya. Kita berbicara untuk kondisi kita yang sedang hidup. Maka perjuangan kita sebagai hamba Allah yang taat sampai kapan jamaah? Sampai kita mati. Perjuangan kita sebagai hamba Allah yang taat kita lakukan sampai kita mati. Sehingga perjuangan kita adalah bagaimana caranya agar kita bisa mengakhiri hidup ini dalam kondisi sebagai hamba yang saleh. Sebab kita menjadi hamba Allah itu sampai mati. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu, jadilah hamba Allah yang baik, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan makna al-yaqin, para ahli tafsir mengatakan maknanya adalah al-maut, kematian. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dari Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Kata Salim, huwa al-maut. Yang dimaksud di sini adalah kematian. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muddatsir. Ketika Allah menceritakan penyesalan penduduk neraka. Penduduk neraka itu mengatakan, "Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin." Dulu kami tidak pernah salat. Kami tidak pernah ngasih makan orang yang membutuhkan. Kami hidupnya hanya bersenda gurau
dan kami mendustakan hari kiamat hatta ya'tiyanal yakin, sampai datang kepada kami al-yakin, yaitu kematian. Sehingga jamaah belakang Allah, kita menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, berbuat taat kepada Allah, ujungnya adalah kematian. Dan itulah perjuangan kita. Sehingga bagi seorang muslim, titik akhir dia dalam melakukan ketaatan adalah saat ajal menjemputnya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang amal terbaik di akhir usia, kita tidak membahas masa silam. Mungkin di antara kita punya masa silam yang berwarna-warni. Ada yang masa silamnya kelam, ada yang masa silamnya bagus, beraneka ragam. Namun kalau kita bandingkan antara diri kita dengan para sahabat, bisa jadi masa silamnya para sahabat lebih gelap dibandingkan kita. Di antara sahabat ada yang pernah menyembah berhala. Di antara sahabat ada yang pernah minum khamr. Di antara sahabat ada yang bahkan pernah berusaha untuk membunuh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat ada yang membunuh sahabat yang lain. Seperti Al-Wasi membunuh siapa? Hamzah. Namun kemudian beliau masuk Islam dan kemudian beliau menebus dirinya, berperang di perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, sampai akhirnya terbunuh di perang Yamamah. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang masa silamnya sangat gelap, sebagian di antara mereka. Namun ketika cahaya Islam itu datang, mereka menjadi pahlawan-pahlawan bagi kaum muslimin, dan kita punya hutang budi bagi mereka. Sehingga dalam masalah ini kita tidak berbicara masa silam. Masa silam mungkin kita punya aneka masa silam yang berwarna-warni. Kalau berbicara berkaitan dengan amal terbaik, kita berbicara terkait masa saat ini dan bagaimana perjuangan ke depannya. Makanya dalam Islam kita tidak diajarkan untuk tenggelam dengan masa silam, tapi kita diajarkan untuk bersikap optimis berkaitan dengan masa mendatang. Selanjutnya jamaah berkat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amal terbaik yang bisa kita perjuangkan di sisa usia kita? Terutama bagi mereka yang usianya sudah 60 ke atas atau mungkin 50 ke atas, dan dia sudah mulai membayangkan, nampaknya saya harus persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira amal yang harus kita lakukan? Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah amal di sisa usia, sebenarnya kalau kita perhatikan, semua amal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amal yang utama. Semua amalan yang diajarkan oleh syariat kita adalah amalan yang utama. Sebab amal itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Dan Allah ketika mengajarkan kepada hambanya, maka Allah akan ajarkan yang terbaik. Hanya saja dari sekian banyak amal itu ada yang namanya prioritas amal. Nah, prioritas amal inilah yang menyesuaikan di saat mana kita harus beramal A, kapan kita harus beramal B, kapan kita harus beramal C. Bagian itu yang akan kita bahas. Sehingga kalau kita berbicara amal apa yang terbaik di usia tua, ya semua amal ibadah. Tapi kalau bicara prioritas apa yang harus kita dahulukan ketika kita sudah berada di usia senja, bagian itu yang akan kita bahas. Karena Nabi SAW di samping beliau mengajarkan amal secara umum, beliau juga mengajarkan prioritas dalam beramal. Sebab tahu prioritas itu bagian dari fikih seorang hamba. Suatu ketika Abdullah bin Abbas sedang menyampaikan kajian, dan waktu itu sedang terjadi ketegangan antara Ali bin Abi Thalib dengan orang Khawarij. Maka beliau berceramah di hadapan masyarakat dalam posisi negara dalam situasi genting. Ibnu Abbas ceramah habis asar sampai nabrak maghrib, dan beliau tidak berhenti. Lanjut beliau ngasih ceramah sampai mendekati waktu isya. Komentar para jamaah,
Sholat, waktunya sholat. Tapi Ibnu Abbas tidak berhenti menyampaikan ceramah. Karena negara dalam situasi genting, masyarakat butuh pencerahan yang lebih, sehingga Ibnu Abbas ngasih ceramah panjang. Orang komentar, ayo waktunya sholat, kenapa kau nggak sholat? Kemudian orang itu ditanya oleh Ibnu Abbas, atu'allimuni sunnah? Kau mau mengajariku sunnah? Siapa yang lebih berilmu, kamu ataukah aku? Sehingga kau mau mengajariku sunnah. Dalam situasi ini Ibnu Abbas menggunakan fikih prioritas. Lebih penting memberikan pencerahan bagi masyarakat yang saat itu dalam situasi sedang genting karena negara penuh dengan ketegangan. Ada Ali bin Abi Thalib yang waktu itu jadi khalifah. Di Syam ada Muawiyah yang sedang berkuasa di daerah Syam. Di Nahrawan ada Khawarij yang mau merongrong kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Di beberapa tempat yang lain banyak terjadi ketegangan. Maka kaum muslimin harus ditenangkan semaksimal mungkin. Beliau ngasih ceramah yang panjang sampai nabrak waktu salat. Lebih prioritas bagian ini dibandingkan mendahulukan salat karena situasinya menuntut untuk ngasih ceramah panjang. Itu contoh berkaitan dengan fikih prioritas. Hal yang sederhana, membaca Al-Quran itu amal yang mulia. Per huruf dapat nilai pahala berapa? 10. Tapi kalau terdengar adzan, lebih prioritas mana? Menjawab adzan atau lanjut baca Quran? Yang mana, Pak? Kenapa? Karena itu bertepatan dengan waktunya. Sehingga Anda kalau membaca Quran saat adzan berkumandang, Anda kehilangan kesempatan menjawab adzan. Waktunya sudah habis ketika adzan sudah selesai. Maka hentikan sementara bacaan Quran dan Anda dengarkan adzan, jawab itu adzan. Ketika antara adzan dan iqamah, waktunya apa ini? Memperbanyak berdoa. Mana yang lebih afdol antara adzan dan iqamah? Tanya jawab ketika ada kajian ataukah orang berdoa? Syekh bin Baz rahimahullah, ketika beliau sedang menunggu iqamah, beliau duduk bersama dengan jamaah. Ada orang yang mendekat dan mau bertanya. Lalu beliau sampaikan, ini waktunya kita berdoa, bukan tanya jawab. Ada waktunya yang lain untuk tanya jawab. Nah dari sini para ulama menggunakan prioritas. Ini waktunya amal A, lebih afdol amal A yang dikerjakan. Ini waktunya amal B, lebih afdol amal B yang dikerjakan, dan demikian seterusnya. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, paham prioritas bagian dari fikihnya seorang hamba. Salah satu di antara tanda fikihnya seseorang adalah dia tahu dan bisa menempatkan amal ini ada di tempat A, amal ini ada di tempat B, dan seterusnya. Sehingga ketika kita membahas tentang amalan di usia senja, itu berkaitan dengan prioritas apa yang harus kita dahulukan ketika kita sudah berada di usia senja. Tayyib, bukan berarti bahwasanya kita meninggalkan amal yang lain, tapi di sini berbicara tentang masalah sekali lagi adalah prioritas pemilihan amal yang terbaik pada saat kita berada di usia senja. Nah, jamaah diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan terbaik yang bisa kita prioritaskan ketika kita sudah berada di usia senja. Yang pertama, Anda bisa fokus pada amalan ringan yang bisa dijangkau namun dikerjakan secara rutin. Amalan ringan yang bisa dijangkau tapi dikerjakan secara rutin. Kenapa harus dikerjakan secara rutin? Karena pahala yang didapatkan oleh seorang hamba itu sesuai dengan rutinitasnya. Pahala yang didapatkan oleh seorang hamba menyesuaikan dengan rutinitasnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar, maka akan dicatat untuknya amalan pahala sebagaimana yang menjadi rutinitasnya ketika dia dalam kondisi sehat dan tidak sedang safar. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang punya kebiasaan puasa Senin Kemis,
Tiap Senin dan Kamis dia puasa. Suatu ketika dia sakit, sehingga dia tidak berpuasa. Maka dia tidak berpuasa bukan karena malas, tapi dia tidak berpuasa karena uzur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala baginya. Dia dapat puasa Senin walaupun dia tidak berpuasa, sebab dia punya kebiasaan itu. Bagi mereka yang tidak punya kebiasaan, maka saat dia sakit, dia tidak berpuasa. Dia tidak dapat pahala karena dia ketika sehat juga tidak berpuasa. Orang semacam ini tidak mendapatkan catatan pahala sebagaimana mereka yang punya kebiasaan. Hal yang sama juga terjadi pada mereka yang sedang safar. Maka hadis yang menyebutkan apabila seorang hamba itu sakit atau safar, dia mendapatkan catatan pahala sebagaimana ketika dia sehat dan mukim, hanya berlaku untuk amalan yang menjadi rutinitasnya. Sehingga bapak-bapak misalnya atau ibu-ibu melakukan safar, dan musafir itu dianjurkan tidak sholat rawatib, sehingga sholatnya hanya yang wajib saja, sedangkan rawatib ditinggalkan, dan itu sunnah. Kita safar, ketika kita mukim, kita punya kebiasaan rawatib. Duhur kita rawatib, asar kita rawatib, demikian pula maghrib, isya dan subuh kita punya sholat rawatib. Pada waktu kita safar itu semuanya kita tinggalkan kecuali qobliyah subuh. Maka insya Allah pahala sholat rawatib tetap ada walaupun kita tidak mengerjakannya. Sebab kita tidak mengerjakan sholat rawatib ketika safar karena ini sesuai sunnah. Kita tinggalkan bukan karena kita tidak mau melaksanakan, tapi kita tinggalkan beralih dari satu sunnah ke sunnah yang lain, sehingga amal rutin ini tetap tercatat pahalanya. Baik, kita terus berjuang beramal sampai pada posisi fisik tidak bisa diajak untuk beramal. Ada satu kondisi di mana ini dengkul nggak bisa dipakai untuk ruku. Ada satu kondisi di mana itu paha nggak bisa nyanggah tubuh kita ketika berdiri, sehingga kita sholat sambil duduk. Ada satu kondisi di mana kita tidak bisa berangkat ke masjid. Ada satu kondisi di mana kita hanya bisa berbaring di atas kasur. Kita butuh tabungan untuk perjuangan di hari itu. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan kemampuan kita untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang yang beriman dan orang saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang terus mengalir. Allah berikan pahala kepada hambanya yang mukmin sebagaimana pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam Al-Quran, wa innalaka la ajran ghairu mamnun, dan kau Muhammad punya pahala yang terus mengalir, nggak pernah putus. Dan orang yang beriman diberi oleh Allah yang sama. Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang mukmin dan beramal saleh, dia dapat pahala yang tidak pernah putus. Bagaimana penjelasannya? Coba simak keterangan Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, idza kana al-'abdu fi shababihi katsiras salah katsiras siyam was sadaqah thumma dha'afa amma kana ya'malu fi shababihi ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi shababihi. Ketika seorang hamba itu masih muda, dia rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, sampai akhirnya tubuhnya jadi lemah, sehingga dia tidak bisa salat sebagaimana kebiasaan dia di waktu muda. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap ngasih pahala untuk dia di saat dia tidak mengamalkannya di usia tua. Sehingga sekali lagi jamaah, mungkin saat ini kita bisa datang hadir 5 waktu ke masjid, bolak-balik, selesai sholat kita pulang, nanti ada panggilan kita datang lagi, pulang lagi, ada panggilan kita datang lagi. Sampai batas waktu tertentu kita nggak bisa menghadiri panggilan itu.
karena saya sudah nggak bisa keluar rumah, hanya bisa duduk di atas kursi, hanya bisa berbaring di atas kasur. Terdengar suara azan, pingin datang, fisik nggak bisa diajak. Terdengar panggilan untuk sholat, tapi badan nggak bisa berdirikan, hanya bisa duduk. Maka sesuai dengan kebiasaan kita pada waktu kita masih kuat melakukannya, pahala itu terus mengalir. Itulah orang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir. Maka ketaatan dan ibadah ringan, mini habit, kebiasaan ringan tapi isinya ketaatan, yang kita lakukan jemaah, itu adalah tabungan di hari tua. Sehingga kalau ada orang yang bilang olahraga itu adalah tabungan kesehatan di hari tua, maka ibadah-ibadah yang ringan itu adalah tabungan di saat kita sudah tidak bisa lagi mengerjakannya. Bapak Ibu punya kebiasaan sholat rawatib, puasa sunnah, qiyamul lail, atau ibadah-ibadah yang lain. Ini semuanya ada batasnya. Karena fisik hamba bisa jadi lebih pendek umurnya dibandingkan usia dia hidup. Sehingga orangnya masih hidup tapi fisiknya nggak bisa diajak. Semangatnya tetap ada, namun jasadnya nggak bisa dipaksa untuk melakukannya. Dia nggak putus sebab niatnya terus berjalan. Orang seperti inilah pahalanya tidak akan pernah putus. Walhamdulillah, itu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan kebaikannya. Tabungan yang dia perjuangkan di masa mudanya tetap mengalirkan pahala sampai pun dia tidak bisa mengerjakannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, wa humul ladzina adrakahumul kibar la yu'akhadzuna bima amiluhu fi kibarihim. Ayat ini berkaitan dengan orang yang sudah mencapai usia tua. Dia tidak dihukum oleh Allah gara-gara dia tidak melakukan amalan disebabkan karena usia tuanya. Sebaliknya dia dapat pahala terus mengalir sesuai dengan kebiasaan dia di masa muda. Oleh karena itu jamaah, mumpung jasad ini masih bisa diajak untuk melakukan aneka amal yang beragam, maka kita isi masing-masing. Dalam masalah sedekah ada isinya. Dalam masalah sholat Anda punya kebiasaan sholat tertentu. Dalam masalah puasa ada amal sunnah tertentu. Diisi di semua cabang-cabang amal. Ringan tapi rutin. Insya Allah itulah yang nantinya akan menjadi sumber aliran-aliran pahala bagi kita di saat kita sudah tidak bisa lagi melakukannya. Karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ketika beliau beramal, yang beliau lakukan apa Pak? Beliau lakukan secara rutin. Sebagaimana yang beliau katakan, wa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling rutin meskipun sedikit. Jangan berat-berat Pak, yang ringan. Yang kira-kira bisa dirutinkan sampai batas jasad nggak bisa diajak lagi untuk melakukannya. Pak, kalau saya mau Daud gimana? Sekiranya Bapak terlalu keberatan dengan Daud, turunkan Senin Kemis. Saya masih kuat lebih dari itu. Baik, mungkin tambahkan 3 hari setiap bulan ketika Ayyamul Bid, sehingga Anda Senin Kemis plus Ayyamul Bid. Terlalu berat, sebaiknya tidak dilakukan. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah satu ketika ada seorang wanita yang bernama Haula bintu Thuwaid datang ke rumahnya Aisyah. Dan waktu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhi Haula bintu Thuwaid, za'amu annaha la tanamul laila." Ini adalah Haula bintu Thuwaid. Banyak orang mengatakan wanita ini enggak pernah tidur di malam hari, isinya tahajud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keheranan, lalu beliau mengatakan, "La tanamul lail?" Enggak pernah tidur di waktu malam? Kemudian beliau kasih arahan,
khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambil amal yang mampu untuk kalian rutinkan, karena Allah enggak pernah bosan sampai kalian bosan dalam beramal. Allah enggak pernah bosan untuk ngasih pahala kepada kalian sampai kalian bosan dalam beramal. Maksudnya gimana? Putus amalnya gara-gara dia kecapean. Maka akan lebih baik melakukan yang rutin tapi enggak putus, daripada yang ringan tapi enggak putus, daripada terlalu berat tapi putus. Sebab catatan kita ada pada rutinitas, bukan ada pada amal yang sifatnya borongan. Baik, ini yang pertama. Selanjutnya, prioritas yang kedua. Di saat kita sudah merasa bahwasanya kita sudah di sisa-sisa usia, 60 tahun, 70 tahun, maka amalan yang ditekankan adalah memperbanyak bertaubat kepada Allah. Sebagaimana seorang hamba ketika mau menghadap Allah pada waktu salat, maka dia diperintahkan untuk melakukan taharah, bersuci dengan berwudu atau mandi, atau kalau enggak bisa dua-duanya, tayammum. Apa fungsinya taharah? Agar hamba menghadap Tuhannya dalam kondisi suci dari hadas dan suci dari najis, sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih lahiriah jasadnya, meskipun bisa jadi dia bawa dosa, belum suci batinnya. Tapi hamba diperintahkan untuk terus menghadap Allah dalam setiap keadaan, terutama ketika sholat wajib. Orang ketika mau ke tanah suci yang merupakan pusat kiblat, persiapan untuk menghadap Allah di tanah suci lebih jauh lagi. Di mana, Pak? Di mikot. Dalam jarak 450 kilo kalau ngambil mikotnya dari Dzulhulaifah. Sehingga persiapan untuk beribadah di tanah haram sudah dilakukan 450 kilo. Dan di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, perjalanan dari mikot Dzulhulaifah sampai ke kota Mekah butuh waktu kurang lebih 7 hari, sepekan. Dalam kondisi memakai pakaian ihram, tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit yang membentuk lekuk badan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, ada banyak sekali larangan. Dan mereka bersabar untuk itu. Zaman sekarang orang naik bis 5 jam, itu saja sudah merasa kelamaan. Milih naik kereta 2 jam, dan itu persiapannya jauh. Sehingga zaman dibelakang Allah, untuk menghadap Allah kita butuh mensucikan diri. Orang mati menghadap siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu sungguh mengalami kelelahan, ila rabbika, menuju Rabbmu, famulaqi, sampai kalian ketemu Allah. Sehingga semua hamba ketika mati dia akan bertemu dengan Allah, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum menghadap Allah, jika waktu masih hidup, kita diperintahkan untuk mensucikan jasad dari hadas dan najis. Maka pada saat kita menjelang mati, kita sucikan dengan banyak bertobat, kita bersihkan batin kita dari dosa. Inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak bertasbih dan istighfar serta bertaubat setelah Fathu Mekah, dengan diturunkannya surat An-Nasr. Surat An-Nasr surat apa, Mas? Surat An-Nasr. Alam Nasrah. Ya. Wan Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surat Al-Asr ya, wal Asr. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan Fathu Makkah.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat manusia, masyarakat, mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, secara berbondong-bondong. Ada sebagian imam yang keliru dalam membaca surat An-Nasr. Mereka baca kayak gini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Berhenti di afwaja betul, tapi ibtida ngulang di afwaja keliru. Karena kalau diulang afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, secara berbondong-bondong sucikanlah nama Rabbmu dan beristighfarlah, jadinya zikir jama'i. Ya. Bertasbihlah dan beristighfarlah secara berbondong-bondong, kan jadinya zikir jama'i. Padahal afwajan itu kata keterangan untuk masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja keterangan untuk orang yang masuk Islam, bukan fasabbihnya. Keterangan fasabbih gak ada hubungannya dengan afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat masyarakat mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Dan itu terjadi pada tahun 9 Hijriah, di mana Nabi SAW kedatangan banyak tamu, sehingga Madinah banjir tamu. Dari mana Pak? Dari berbagai suku di sekitar Jazirah Arab. Satu suku datang, ya Rasulullah, saya kepala suku A, saya dan seluruh anggota suku saya masuk Islam. Datang suku B, suku C dan seterusnya. Sehingga mereka masuk Islam per suku, diwakili oleh utusan-utusannya. Itulah yang disebut dengan mereka masuk Islam afwajan, secara berbondong-bondong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah nama Rabbmu dan beristighfarlah. Dan itu diwujudkan oleh Nabi SAW dengan beliau membaca ketika rukuk dan sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau ya Allah, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dengan segala pujimu, Allahumma gfirli, ampunilah aku. Beliau banyak beristighfar dalam rukuk dan sujud beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru hadzal du'a yata'awwalul Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini banyak-banyak ketika di akhir hayatnya, karena mengamalkan perintah dari Al-Qur'an, yaitu di surat An-Nasr bagian akhir. Ada apa dengan surat An-Nasr bagian akhir? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Ibnu Abbas, akadzalika ma taqul, bagaimana tafsir kamu untuk surat An-Nasr? Jawab Ibnu Abbas, qultu huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamu bihi. Surat An-Nasr adalah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu yang aku tahu. Bagian itu yang aku tahu. Kenapa Ibnu Abbas bisa menafsirkan surat An-Nasr idza jaa nasrullah sebagai tanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, karena itu turun di akhir hayat beliau. Dari mana beliau tahu kalau itu turun di akhir hayatnya? Karena ketika ayat itu turun, sahabat nggak tahu kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tapi Ibnu Abbas memahami ini isyarat ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memahami seperti ini. Apabila seluruh masyarakat sudah masuk Islam dan kota Mekah sudah ditaklukkan, berarti tugas Nabi sudah selesai. Dan kalau tugas Nabi sudah selesai, pensiun. Pensiunnya Nabi gimana Pak? Liburan? Atau kemudian punya rumah pensiunan? Tinggal di villa? Bukan. Menghadap Allah untuk menerima pahala. Sehingga ketika tugas seorang Rasul sudah selesai, maka sang Nabi akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka turunnya surat An-Nasr pertanda tugas beliau sudah paripurna dan sebentar lagi beliau akan menghadap Allah. Dan betul, dari turunnya surat An-Nasr dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selisihnya hanya setahun. Sehingga ini salah satu di antara bukti bahwa surat An-Nasr adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ajal itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bertobat kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah. Karena ketika seorang hamba mengakhiri amalnya, maka kita disyariatkan untuk mengakhirinya dengan istighfar. Sebagaimana selesai sholat, apa yang kita baca, Pak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagaimana selesai puasa, kita disyariatkan untuk bertakbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan masalah puasa Ramadan. Gimana ayatnya? Walitukabbiru walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar engkau sempurnakan bilangan puasa Ramadan, walitukabbirullah, dan kalian puji Allah dengan mengagungkannya. Maka selesai puasa kita takbiran. Demikian pula ketika selesai haji. Fa idza afadhan nasu fastaghfirullah, apabila manusia sudah bertolak, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Sehingga selesai beramal, kita itu disyariatkan untuk mengagungkan Allah dan banyak beristighfar kepada Allah. Itu teori beramal secara umum. Maka selesai beramal A kita istighfar, selesai beramal B kita istighfar, selesai beramal C kita istighfar. Dan kita selesai jadi orang muslim istighfar. Sebab amal kita ketika hidup adalah amal jadi apa? Seorang muslim. Kita menjadi seorang muslim sepanjang kita hidup. Maka kita akhiri amal menjadi seorang muslim ini dengan istighfar. Sebagaimana Nabi SAW mengakhiri amal beliau jadi seorang nabi, diperintahkan oleh Allah untuk istighfar. Sehingga perbanyak istighfar di bagian akhir usia kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bapak Ibu bisa kenang dosa-dosa kita di masa silam. Dulu saya pernah seperti ini, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dulu saya pernah seperti ini, dulu pernah seperti ini. Coba dikenang dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sambil dihadirkan perasaan mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa dan kesalahan itu. Karena kita ingin kita menghadap Allah dalam kondisi suci. Sebagaimana pada waktu kita salat, kita menghadap Allah membersihkan lahir batin dengan cara berwudu, dengan cara bersuci. Maka kita menghadap Allah sebelum mati dengan kita banyak beristighfar kepadanya. Selanjutnya, prioritas yang ketiga. Bagi mereka yang sudah dalam posisi usia tua dan merasa ajalnya sudah dekat, maka perbanyak untuk membangun husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah maknanya adalah kita punya harapan besar di sisi Allah dan merasa yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan amalku. Maka sang hamba akan punya semangat, saya punya harapan di sana. Dan saya husnudzon Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang aku lakukan. Sehingga hamba ini memperbesar roja. Memperbesar rasa apa? Roja. Suasana batin itu dikendalikan oleh dua hal. Bainal khaufi war roja. Antara khauf dan roja. Dan para ulama mengatakan, mana yang lebih diprioritaskan antara khauf dan roja? Mereka memberikan rincian. Apabila seorang hamba dalam kondisi sehat, dalam kondisi masih seger, masih bisa banyak beraktivitas, maka kedepankan khauf. Kenapa? Agar dia bisa lebih berhati-hati dan mewaspadai sehingga dia tidak berbuat maksiat. Kedepankan rasa khauf. Sebab orang yang masih muda potensinya masih besar, mungkin dia nggak mikir mati. Mungkin dia masih jauh mikir mengakhiri hidupnya. Apalagi dia punya harapan besar dengan dunianya. Dalam posisi ini keinginan untuk berbuat maksiat cenderung besar. Maka kedepankan perasaan khauf lebih dominan.
Hati-hati, waspada, awas, jangan-jangan amalmu ini enggak diampuni oleh Allah, jangan-jangan dosamu tidak diampuni. Dengan cara demikian maka dia akan lebih waspada. Sebaliknya, ketika mendekati ajalnya, maka seorang hamba lebih memprioritaskan roja, memperbesar harapan di sisi Allah. Kita mau pulang. Dan ketika mau pulang, kita berharap nanti bisa dapat pahala dari Allah. Dikasih sesuatu yang indah oleh Allah. Sebagaimana seorang anak ketika mau pulang, dia ingin ketemu orang tuanya. Dia berharap di sana ada aneka hidangan yang sudah disiapkan oleh orang tua. Itulah raja. Sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam. Aku mendengar pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum beliau wafat. Apa kalimat yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi kalian husnudzon kepada Allah. Dan husnudzon kepada Allah itu diiringi dengan amal. Karena orang punya husnudzon, punya harapan jika dia punya tabungan. Dia merasa ada sesuatu yang akan dia dapatkan. Maka jamaah dimuliakan Allah, bagi orang yang sudah mendekati ajal, kedepankan perasaan banyak husnudzon. Kita mau pulang, sebentar lagi akan menghadap Allah. Semoga amalku diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terkumpul dalam diri seorang hamba 2 hal ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bahwa orang ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang yang sedang sakit. Lalu beliau bertanya, "Kaifa tajiduka?" Gimana perasaanmu saat ini? Qala, si sakit ini kemudian mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah, inni arjullah wa inni akhafu dzunubi." Ya Rasulullah, aku memperbesar harapan di sisi Allah. Aku berharap agar Allah mengampuniku. Meskipun di saat yang sama aku takut terhadap dosa-dosaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanuhu mimma yakhaf." Tidaklah berkumpul pada hati seorang hamba 2 perasaan ini ketika menjelang wafatnya, kecuali dia akan diberi oleh Allah sesuai dengan apa yang dia harapkan, dan dia akan dijauhkan oleh Allah dari apa yang dia takutkan. Sehingga roja dan khauf tetap ada pada waktu seorang hamba itu sedang sakit atau menjelang kematiannya, agar kita mendapatkan perlindungan dari apa yang kita takuti dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Namun roja lebih dominan. Posisi roja lebih dominan sebagai bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah bukan Allah, prioritas yang keempat. Pada waktu kita sudah merasa di penghujung usia, fokus untuk memperbaiki diri dan tidak banyak bersengketa dengan orang lain. Mulai cooling down. Yang barangkali dulu banyak gesekan dengan teman, banyak gesekan dengan tetangga, banyak gesekan dengan keluarga, banyak gesekan dengan anak, sekarang sudah mulai diturunkan. Ada waktunya bapak tidak harus jadi raja selamanya di keluarga. Ada waktunya ibu tidak harus jadi ratu selamanya ketika di keluarga. Barangkali ada di antara kita punya karakter pengen selalu menang sendiri, pengen selalu dihormati, pengen selalu berkuasa. Kalaupun tegang gak mau kalah, mungkin dulu kita seperti itu. Sudah saatnya ini diturunkan. Karena kita mau menghadap Allah,
mau berpulang, jangan sampai ada hak orang lain yang belum selesai dan masih meninggalkan sakit hati, sehingga itu bisa menjadi sumber musibah di hari kiamat. Sebagaimana yang dipesankan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang paling banyak menderita ketika di hari kiamat adalah orang yang paling banyak punya masalah dengan masyarakat. Beliau mengatakan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan masyarakat. Semakin banyak musuh dan dia pertahankan kondisi itu, buat apa? Pak, sudah di usia 70 tahun, masih pingin selalu menang sendiri, masih pingin ngotot ini, rebutan ini, tanah sak jengkal saja sampai direwangi padu. Buat apa, Pak? Bapak sudah gak bisa menikmati harta sebanyak itu, sehingga kadang memperjuangkan patok tanah, sampai berantem dengan tetangga, sampai ini, itu semuanya mau ditinggalin. Ada yang rebutan hanya duit 200 ribu, 300 ribu, sampai harus ngotot-ngotot. Itu semuanya mau ditinggalin. Ngapain harus ngotot seperti itu? Sudah waktunya Pak mempersiapkan, kita mau pulang. Dan mungkin Bapak kalaupun menang gak bisa menikmatinya, karena barangkali itu akan kita tinggalkan, yang menikmati orang lain. Anda yang capek, tapi orang lain yang menikmatinya. Sudah saatnya ketegangan seperti ini kita tinggalkan. Sehingga fokusnya adalah fokus, saya mau memperbaiki diri saya. Bukan malah mengajak debat, bahas politik rano pucuke gitu. Kamu pilih yang mana? Gak akur dalam satu masjid gara-gara beda angka gitu. Yang satu nomornya A, yang satu nomornya B. Hanya gara-gara beda angka sampai tegang. Pak, enggak lihat usia, Pak. Dapat apa yang kayak gini? Tapi kadang ada orang yang dia enggak sadar, memperjuangkan sesuatu yang dia enggak dapat apa-apa. Padahal bisa jadi itu meninggalkan suasana sakit hati, permusuhan dibawa mati. Dan sering demikian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mulailah untuk kemudian mengembalikan ke riset nol. Saya ingin mati tanpa membawa kezaliman. Dan menjadi orang yang nol kezaliman luar biasa indahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkondisikan seperti itu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit di penghujung hayat beliau mengumumkan kepada para sahabat, ada enggak di antara kalian yang mungkin pernah saya pukul dan belum balas? Ukasyah bin Mihsan angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Baik, silahkan sekarang kisos, balas itu pukulan. Ya Rasulullah, waktu Anda memukul saya kena kulit, karena saya waktu itu nggak pakai baju. Dan sahabat Pak, kondisi mereka kadang terbuka dada, itu biasa. Karena di waktu itu baju masyarakat seperti bajunya orang yang sedang ihram. Pakai sarung di bawah, lalu pakai kain di atas, sehingga kadang terbuka. Maka Nabi SAW ketika berdoa terlihat putihnya ketiak beliau, bukan karena sobek lengannya ya, tapi beliau memakai pakaian seperti orang ihram, sehingga saat diangkat dadanya kelihatan. Dan di masa itu seperti ini biasa, sebab kain waktu itu barang langka dan mahal harganya. Maka Ukasyah bin Mihsan mengatakan, ya Rasulullah, waktu engkau memukul saya, waktu Anda memukul saya, kena kulit. Maka Nabi SAW melepas kain yang menutupi pundak beliau. Silahkan sekarang pukul, kisos. Semua sahabat sudah menahan, gantikan saya saja, jangan Rasulullah SAW. Apa kamu tega mau memukul Nabi SAW dalam situasi seperti ini? Tapi kisos gak bisa digantikan.
Subhanallah. Ukasha mendekat ke jasad Rasulullah SAW. Lalu beliau memeluknya. Memeluk Nabi SAW. Dan enggak mungkin seorang sahabat tega memukul Rasulullah SAW. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah. Inilah contoh perjuangan seorang Nabi. Seorang Nabi, Pak. Apakah beliau punya kedzaliman terhadap umatnya? Enggak mungkin. Kalaupun Nabi mendidik umatnya, lalu kadang pendidikan itu mungkin dengan pukulan. Sebagaimana orang tua mendidik anak dalam posisi tertentu, kadang orang tua mukul. Itu orang tua disalahkan enggak, Pak? Ya? Tidak. Kenapa? Dia punya hak. Kan ini dalam rangka untuk pendidikan, meskipun ada batasannya. Tidak sampai pukulan yang membekas dan seterusnya. Rasulullah SAW melakukan itu, beliau punya hak sebab beliau pendidik bagi seluruh umatnya. Namun beliau tidak ingin seperti ini jadi sumber masalah di akhirat. Beliau undang itu orang, silakan balas. Karena itulah jamaah dibilangkan Allah, datang beberapa sahabat menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, laqad ghala si'ru. Ya Rasulullah, harga barang pada naik. Terjadi inflasi di zaman Nabi SAW. Fasa'ir lana, tolong turunkan harga untuk kami. Apa jawab Nabi SAW? Innallaha huwal qabidul basitul musa'ir. Sesungguhnya Allah itu zat yang melapangkan dan menyempitkan rizki para hambanya. Wa inni la arju an alqallah wa laysa alayya madlamatun fi damin wala mal. Dan aku ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak ada satupun kedzaliman yang masih melekat pada diriku, baik berkaitan dengan masalah harta maupun masalah darah. Maka Rasulullah SAW tidak pernah menumpahkan darah seorang muslim siapapun sampai beliau meninggal. Dan beliau tidak pernah mendolimi harta muslim yang lain sampai beliau meninggal. Sampai ketika diminta untuk nurunin harga, Rasulullah SAW nggak mau. Kenapa, Pak? Kenapa beliau nggak mau? Khawatir mendolimi pedagang. Sehingga saat harga naik itu kan kadang terjadi karena keseimbangan demand and supply. Kebutuhan banyak, sementara stoknya kurang, naik. Dan itu takdir Allah, di luar kuasa Rasulullah SAW. Dan beliau tidak disalahkan berkaitan dengan musibah, karena itu takdir Allah. Tapi kalau beliau turunkan, ada pedagang kulaknya mahal, gara-gara kebijakan beliau menurunkan harga, jadi harus diturunkan, rugi ini pedagang. Beliau takut pedagang ini nuntut di akhirat. Beliau sampai takut pedagang ini nuntut di akhirat. Coba bayangin mereka yang memegang kebijakan masalah ini, bahkan termasuk mereka yang punya wewenang, sehingga melakukan audit, berapa harus bayar, sekian miliar. Pusing itu pedagang. Duit dari mana? Saya harus bayar ini dan seterusnya. Tapi kemudian tiba-tiba diambil sekian miliar. Orang ini sakit hati. Bisa jadi dia akan nuntut di akhirat. Maka jamaah dibilangkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang selalu punya prinsip riset untuk semua dosa kepada makhluk, sehingga beliau menghadap Allah dalam kondisi nol kezaliman. Mulai banyak untuk bersikap tasamuh, memberikan toleran, ngasih maaf dan minta maaf di bagian penghujung hayat. Karena kita tidak ingin kita membawa dosa dengan makhluk pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang nanti itu menjadi sumber qisas di yaumil akhir, mengurangi pahala yang pernah kita perjuangkan. Sehingga barangkali di antara Bapak Ibu yang punya kebiasaan gerenengi orang, gunjing, ghibah, mulai saatnya untuk diselesaikan. Wallahu a'lam. Pun juga Bapak. Baik. Nah, baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Di sisa waktu insyaallah kita gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rekan-rekan yang ingin
sampai dengan jam 6.15 masih bisa tadi? 15. Silakan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sebagai muslim yang baru mengenal keutamaan amalan sunnah di usia yang telah senja, mohon nasihat dan motivasinya Ustadz. Banyak sekali lingkungan yang mencibir dan kurang suka dengan kita yang berjenggot dan bercelana cingkrang. Meskipun kami tahu hal tersebut adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah bunyi dalilnya hadis akan hal tersebut? Syukron barakallahu fikum. Nah, ada seorang ulama yang beliau punya jenggot yang cukup lebat ya. Dalam posisi sakit karena beliau sudah sepuh. Beliau sudah ya usia mungkin di atas 70-an tahun. Dalam posisi sakit yang itu merupakan sakit yang mengantarkan kepada wafatnya beliau. Dokter menyarankan untuk kepentingan medis sebaiknya jenggot Anda dicukur. Lalu beliau sampaikan, saya tidak mau menghadap Allah dalam kondisi tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dalam penampilan. Sehingga bertahan berpenampilan sesuai sunnah itu bagian dari perjuangan. Maka beliau meskipun sudah diminta oleh pihak dokter, ini dalam rangka untuk kepentingan medis, bagaimana kalau jenggotnya dicukur? Beliau milih tidak, saya nggak mau, bertahan seperti ini saja. Kalaupun saya mati dalam posisi tetap bertahan di atas sunnah. Kalaupun saya hidup kembali dan Allah kasih kesembuhan, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis yang sahih, khaliful yahud wa'aful liha. Jangan tiru Yahudi, biarkan jenggot. Jadi beliau minta biarkan jenggot. Biarkan itu artinya udah nggak usah diganggu, biarin aja. Baik. Ada perintah khusus sebagai penjelasan perintah umum. Maka melaksanakan perintah umum bentuknya adalah dengan melakukan yang khusus. Contohnya kayak gini. Orang tua ngasih perintah kepada anaknya. Wahai si A, anaknya namanya si A ya. A, nanti kalau ada tamu, muliakan tamu, kasih makan. Ada berapa perintah ini? 2. Perintah umum. Apa perintah umumnya? Muliakan tamu. Apa perintah khusus? Ngasih makan. Maka disebut sebagai telah memenuhi perintah umum orang tua, yaitu memuliakan tamu, jika anak ini melakukan perintah khusus. Datang tamu, dikasih suguhan, dikasih handuk suruh mandi, dikasih minum, tapi nggak dikasih makan. Udah? Tamunya pulang, anak lapor kepada bapak, Pak, tadi ada tamu, tak kasih minum, tak kasih suguhan, ya, tapi nggak tak kasih makan. Suguhannya minuman ya. Tak kasih minuman, tapi nggak tak kasih makan. Tak suruh mandi, suruh istirahat. Apakah berarti anak sudah melaksanakan perintah orang tua? Belum. Kenapa belum? Karena perintah khususnya belum dikerjakan. Maka jika Nabi SAW meminta khaliful yahud, jangan tiru Yahudi, wa'ful liha, biarkan jenggot. Maka melaksanakan perintah umum, yaitu agar kita tidak niru Yahudi, bentuknya adalah dengan melaksanakan perintah yang kedua. Paham di sini? Baik. Karena bagian dari prinsip syariat, ketika syariat ini datang, syariat ini mengajarkan beda dengan Yahudi dan Nasrani. Sebab dua umat ini datang lebih awal dan mereka punya penyimpangan, maka Nabi SAW datang meluruskan aneka penyimpangan itu agar tidak terjadi pada umatnya.
Aneka penyimpangan-penyimpangan itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Sebagian diantaranya adalah masalah penampilan. Oleh karena itu Anda bisa bersabar ya. Barangkali tetangga atau teman karena mereka belum tahu ilmunya ngasih komentar demikian, ini barangkali adalah ujian, dan insya Allah itu lebih ringan dibandingkan ujian yang dialami di masa silam oleh para nabi, sehingga Anda bersabar, semoga nanti mereka juga dapat hidayah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Izin bertanya Ustaz. Sebagian kajian sunnah terkadang juga menabrak waktu Isya. Kajian berhenti sejenak untuk adzan Isya, kemudian kajian dilanjutkan, salat Isya diakhirkan. Terkait fikih prioritas ibadah yang Ustadz sampaikan, mana yang lebih utama? Selesaikan kajian baru lanjut salat Isya atau salat Isya dulu baru lanjut kajian? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Mungkin barangkali pertanyaannya saya alihkan. Mana yang lebih sesuai sunnah? Adzan, kemudian kajian, qomatnya diakhirkan. Mungkin masih setengah jam atau bahkan 1 jam. Masuk Isya jam 7, qomatnya jam 8. Karena ada kajian. Ataukah adzannya ditunda sehingga nanti mepet dengan iqamat pada waktu pelaksanaan sholat Isya jam 8. Atau adzan tepat waktu lalu iqamat terus sholat. Mana yang lebih sesuai sunnah? Ya. Baik. Jika kita menginginkan agar kajian ini selesai terlebih dahulu, materi rampung sehingga jamaah bisa mendapatkan materi secara utuh, tidak putus, maka kajian silahkan lanjut. Dan yang lebih sesuai sunnah, adzan itu mepet dengan iqamah. Sebab dulu Nabi SAW pada waktu beliau di Tabuk, Tabuk itu di mana? Di Arab ya. Di utara Madinah. Jarak di masa silam perjalanan 1 bulan. Beliau ketika di Tabuk itu beliau singgah di beberapa tempat, singgah sekian hari, pindah lagi, sekian hari, pindah lagi, sekian hari. Dalam situasi musim yang sangat panas, mereka berteduh di bawah tenda. Saat Bilal mau keluar untuk adzan duhur, tepat waktu, pas masuk awal waktu duhur, ditahan oleh Nabi SAW, jangan adzan. Akhirnya Bilal kembali masuk. Mau keluar lagi, ditahan lagi. Hatta tafi'at tulul, sampai kerikil itu keluar bayangan. Kerikil keluar bayangan itu berarti matahari sudah cukup ke barat. Karena kalau benda tinggi bayangannya gampang kelihatan, tapi kalau benda kecil itu bayangannya lebih susah kelihatan. Kerikil, benda kecil ya, kerikil keluar bayangan, berarti matahari sudah sangat ke barat. Baru Nabi SAW mengizinkan Bilal, sekarang silakan adzan. Akhirnya Bilal adzan, lalu iqamah salat duhur. Sehingga beliau mengakhirkan salat duhur dan adzannya diakhirkan. Baik. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyampaikan, sunnah berkaitan dengan orang yang mau mengakhirkan salat, maka adzannya juga diakhirkan. Sehingga kalau salatnya tengah malam, salat Isya di sini mau tengah malam, berjamaah, boleh nggak Pak? Boleh. Maka nanti adzannya bagian akhir, bukan ditaruh di depan. Wallahu a'lam. Nah sekarang bagian kajiannya, lebih baik mana? Kajian selesai atau salat Isya dulu? Ini mempertimbangkan mana yang lebih maslahat. Kalau lebih maslahat, Isya dulu. Misal, Pak, jamaah di sini heterogen, nggak semuanya orang paham sunnah. Sehingga kalau kajian lanjut, salat Isya ditunda. Mungkin ada yang mau safar, ada yang datang belum makan malam ya. Karena dia makan malamnya setelah sholat Isya, sehingga dia datang berharap iqamat sholat Isya bisa pulang. Begitu dia datang kok masih ada kajian, nunggu dulu. Wah saya buru-buru, saya pengen ini pengen itu. Maka mungkin dengan pertimbangan ini sebaiknya langsung sholat.
Atau yang kedua, enggak, di sini sudah terkondisi. Yang hadir di sini memang sudah siap untuk belajar. Dan mereka lebih senang satu paket ilmu disampaikan, selesai baru sholat. Maka mungkin sholat isya'nya bisa ditunda dan diselesaikan kajiannya. Dan seperti ini kembali kepada kebijakan takmir. Wallahu a'lam. Ustadz, mohon bertanya mengenai pembagian waris sesuai syariat. Seorang laki-laki bujangan tidak mempunyai istri dan anak, meninggal dunia, meninggalkan satu saudara laki-laki dan perempuan sekandung, seayah dan seibu. Dua, saudara laki-laki dan perempuan seayah dan lain ibu. Tiga, bibi atau adik dari ayah, bagaimana pembagian warisannya? Baik, dari 3 jalur jenis atau 3 jalur ahli waris tadi ya, saudara kandung, saudara seayah, dan bibi dari ayah. Pertama saya sebutkan dulu, bibi dari ayah ini namanya dzawil arham. Dzawil arham itu bukan ahli waris. Keluarga jauh yang dia tidak dapat warisan namanya dzawil arham, dan dzawil arham bukan ahli waris. Sehingga dzawil arham enggak dapat warisan sama sekali. Yang kedua, apabila ada saudara kandung dan saudara seayah, maka saudara kandung menghijab saudara seayah, menghijab, menutupi saudara seayah, sehingga saudara seayah enggak dapat warisan. Sehingga dari penjelasan tadi, yang dapat warisan hanya saudara kandung laki dan perempuan, dibagi 2:1. Wah Pak, nanti terus saudara yang lain, bibinya, mereka iri dong Pak, enggak dapat apa-apa. Ya memang mereka enggak dapat apa-apa secara aturan hukum waris. Namun sekiranya dalam rangka untuk menutupi suasana perasaan yang enggak enak, dianjurkan bagi yang dapat warisan ngasih sebagian kepada yang enggak dapat warisan. Ya entah mungkin 10% atau sekian persen, ini saya kasihkan hadiah dari kami untuk Anda karena kita sama-sama saudara. Meskipun mereka terhijab dengan saudara kandung, saudara sebapak terhijab dengan saudara kandung. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fikih prioritas. Di satu masjid ada kebiasaan membacakan hadis sahih ba'da sholat subuh, yakni dengan meminta jamaah menghentikan zikir sejenak. Pertanyaan, apakah ada kebiasaan dari sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in melakukan ibadah seperti ini? Hadis yang dibaca berasal dari buku kumpulan hadis sahih atau bukan dari kitab syarah? Artinya hadis polos tanpa penjelasan. Syukran Ustaz. Masya Allah. Hadis polos ya. Istilah baru. Hadis tanpa penjelasan, hanya hadis saja. Baik, apakah ada kebiasaan selesai sholat kemudian dibacakan hadis di masa Nabi SAW dan para sahabat? Beliau SAW selesai sholat subuh itu sering sekali beliau menyampaikan tausiah. Seperti hadis Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah pernah menyampaikan, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami, mau'idhatan darifat minhal uyun, sampai membuat air mata itu berderai. Banyak orang menangis. Wa wajilat minhal qulub, hati tersentuh semuanya. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatum waddi'. Ya Rasulullah, apakah ini pesan orang yang mau pulang selamanya, mau pergi selamanya? Apakah ini pesan orang yang mau meninggal? Fa'ausina, kalau demikian berikan wasiat kepada kami. Lalu beliau ngasih wasiat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Hadis yang ma'ruf ya. Pegangilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, gigit dengan gigi geraham kalian. Hadis yang ma'ruf, dan itu disampaikan setelah subuh. Rasulullah SAW juga kadang selesai subuh tanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang punya mimpi? Silakan ceritakan. Barangkali aku bisa mentakwil.
Maka ada yang cerita tentang mimpinya, lalu ditakwil oleh Nabi SAW. Kalau enggak ada yang lapor, maka beliau sendiri yang bercerita tentang mimpinya. Aku bermimpi seperti ini. Kemudian beliau jelaskan mimpinya. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Sehingga Rasulullah SAW menawarkan takwil mimpi, dan beliau terkadang juga menceritakan tentang mimpi beliau. Dan itu setelah subuh. Kadang Nabi SAW menyampaikan nasihat tertentu setelah subuh. Maka ba'da subuh itu forum ilmu di Masjid Nabawi. Dan sampai sekarang seperti itu masih berlanjut. Sebagaimana ba'da maghrib juga jadi forum ilmu. Karena itu kalau sekiranya pembacaan hadis dan menunda waktu Anda untuk berzikir sejenak, saya kira ini tidak sangat mengganggu. Karena baca hadis tanpa syarah hanya sebentar. Sehingga kalau bicara prioritas, insya Allah baca hadis Anda bisa dengarkan dengan seksama dan perhatikan ini sabda Nabi SAW. Atha bin Abi Rabah pernah datang seorang anak SMP, kemudian bilang kepada Atha, wahai Imam Atha, saya mau membacakan hadis kepada Anda. Kemudian beliau duduk dengan rapi, nunduk didengerin, silahkan dibacakan. Selesai anak ini membacakan hadis, pergi dia. Lalu Atha mengatakan, laqad sami'tu hadzal hadis qabla ayyulada hadzal sabi. Aku sudah mendengar hadis ini sebelum anak ini dilahirkan. Tapi beliau tetap mendengarkan dengan seksama karena ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdi dalam, Pak, orang keraton, kalau ada sabda keraton, diam dia, nunduk mendengarkan. Sebagai bentuk penghormatan, padahal itu yang dibacakan surat dari sultan kepada seluruh abdi dalam misalnya. Itu mereka nunduk memperhatikan. Enggak berani bicara, enggak berani ngobrol, enggak berani dolanan HP. Kita mendengarkan ayat Al-Qur'an kadang main HP. Padahal itu firman Allah. Kita mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang gak digatekno. Padahal itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita menghormati orang tua ketika ngasih nasihat, ya. Orang tua lagi bicara, kita gimana, Pak? Ya? Mendengarkan dengan seksama sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Maka sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sabda beliau dibacakan, Anda hentikan aktivitas, dengerin, Pak. Walaupun bisa jadi hadis itu Anda sudah hafal. Dalam rangka menghormati yang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahwan izin bertanya. Ada yang mengganggu pikiran seseorang, pikiran sekarang ana, tentang segala kesusahan-kesusahan hidup yang dialami. Kesusahan dalam urusan pekerjaan dan segala usaha yang lain. Sementara seorang itu sudah merasa melakukan amal-amal saleh dan berdoa. Apakah segala doa-doa itu tidak ada manfaatnya? Jazakallahu khair. Nah, memang ujian harta itu bentuknya ada dua, Pak. Ujian kekayaan dan ujian kemiskinan. Dan bisa jadi yang kedua lebih berat dibandingkan yang pertama. Makanya kadang ketika jamaah itu ditanya, Anda lebih siap yang mana? Jadi kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Ijma, nggak usah dijawab, Pak, ya. Saya sudah tahu jawabannya. Ijma, Anda pasti pilih kaya bersyukur. Karena kita nggak kebayang, saya belum siap untuk jadi miskin. Jadi miskin rasanya berat sekali. Jadi orang yang penuh dengan musibah ekonomi itu rasanya berat. Sehingga Anda merasa nggak sanggup untuk bersabar. Meskipun dua-duanya ujian, baik kaya maupun miskin dua-duanya ujian. Tapi bagi para sahabat, mereka itu punya kecenderungan kadang lebih milih sabar daripada syukur. Seperti yang terjadi pada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, atau dalam keterangan yang lain Abu Darda, beliau pernah mengatakan, Abu Darda mengatakan,
al-maradu ahabbu ilayya minas sihhah wal faqru ahabbu ilayya minal ghina. Sakit lebih saya sukai daripada sehat. Jadi tiap hari sakit, nek gak watuk pilek, ditemek watuk misalnya. Tiap hari sakit lebih saya sukai daripada saya sehat. Miskin lebih saya sukai daripada kaya. Kenapa? Karena beliau punya kondisi, saya itu merasa dekat dengan Allah saat dapat musibah. Dan itu merasa lebih nikmat bagiku dibandingkan ketika saya dapat nikmat berupa harta. Jadi suasana kenikmatan itu adalah kedekatan dia dengan Allah. Dengan musibah ini, dengan miskin ini saya bisa nangis. Dengan musibah ini saya bisa berdoa. Dengan musibah ini rasanya saya dekat dengan Allah. Dengan musibah kita bisa menghadap Allah lebih serius. Coba kalau nggak ada kayak gini ya, bisa jadi orang lupa untuk mendekat kepada Allah. Itu sahabat. Kita mungkin nggak bisa demikian. Namun kalau misalnya Anda menghendaki, Pak, saya berharap agar ekonomi ini nggak jadi ujian bagi saya, agar kondisi ekonomi ini nggak jadi ujian bagi saya. Mungkin ini nggak bisa, karena masalah ujian itu Allah yang milih dan Allah yang menentukan, bukan kita. Maka yang lebih penting adalah bukan terhindar dari ujian, sebab hidup ini pasti ujian. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara menghadapi ujian. Bagaimana mensuasanakan batin ketika menghadapi ujian. Anda berdoa, mungkin doa Anda gak kunjung dikabulkan. Bagi sahabat itu lebih penting daripada dikasih lalu putus doanya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagi saya bukan dikabulkan doa yang penting, namun diberi kekuatan berdoa itulah yang penting. Sebab doa seorang muslim kalaupun tidak diwujudkan dalam kehidupan dia di dunia, jadi simpenan di mana? Jadi simpenan di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ma idza yad'ul muslimu bida'watin, apabila seorang muslim berdoa yang selama doa itu lam yakun fihi itsmun wala qati'atu rahim, tidak ada isi dosa dan tidak memutus silaturahmi, maka Allah wujudkan doa itu menjadi salah satu dari 3 pilihan. Allah kabulkan doa itu, atau Allah simpan di akhirat, atau Allah jadikan sebagai pengganti dari musibah yang andaikan musibah itu terjadi nilainya sebagaimana nilai doanya, sehingga dia tidak mengalami kecelakaan, dia tidak mengalami sakit. Andaikan dia sakit, biaya yang harus dia keluarkan sama dengan rizki yang dia minta, bahkan bisa jadi lebih besar. Sahabat ketika mendengarkan ini, mereka langsung mengatakan, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau begitu saya perbanyak doa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allahu aktsar. Allah lebih kaya dibandingkan apa yang kalian minta. Maka ada orang yang berdoa lalu dikabulkan, selesai doanya. Ada orang yang berdoa tapi gak dikabul-kabulkan, berhenti gak doanya? Ada yang berhenti, ada yang tidak. Nah yang tidak berhenti inilah yang baik. Sehingga ketika dia sering ngetuk pintu, hampir saja akan dibukakan. Wallahu a'lam. Terakhir untuk ini nanti Bapak yang mau langsung nanti di sini ya. Satu ya. Oh ya. Sudah. Saat usia tua kita harus cooling down. Gimana kita menyikapi anak yang susah mau sholat atau ngaji atau berhijab syar'i? Kadang-kadang saya harus debat selalu. Bagaimana Ustaz? Nah. Baik. Ini berkaitan dengan perjuangan kita untuk melindungi diri kita dan anak kita dari neraka. Bagian ini Anda pertahankan, sehingga tidak ada toleransi. Perjuangan Nabi Nuh untuk menyelamatkan anaknya sampai kapan? Sampai anaknya mati. Demikian pula perjuangan Nabi Muhammad SAW mengingatkan keluarganya sampai beliau wafat. Sehingga beliau berpesan, la taj'alu qabri 'idan, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Itu di detik-detik terakhir. Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan anaknya untuk jadi muslim ketika beliau mendekati wafat. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Dan ini diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anak-anaknya, demikian pula kepada Yakub. Allah juga berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu hadir ketika kematian mendatangi Yakub, lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya, siapa yang kau sembah setelah aku meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Mereka mengatakan kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ilahan wahidah. Baik, dari sinilah kita bisa memahami bahwa tugas orang tua mendidik anak sampai kapan, Pak? Sampai dipisahkan dengan kematian. Dan dalam hal mendidik anak terkadang memang butuh debat. Kalau memang anaknya itu ngeyel, dan orang tua punya hak di situ. Tapi ini bukan perdebatan yang tercela sebagaimana yang tadi kita singgung. Yang kita singgung itu perdebatan masalah yang mungkin dia nggak punya kepentingan. Usia 70 tahun, pokoknya saya harus jadi ketua takmir. Kalau enggak gimana? Enggak mau. Ya. Pokoknya harus yang paling depan, ketua yayasan, ketua ini. Apa yang mau diperjuangkan? Regenerasi, Pak? Jangan. Ya. Pokoknya yang tua jangan digeser. Tunggu sampai mereka mati semua. Ada kayak gitu, Pak? Mungkin ada sebagian orang. Dia memperjuangkan apa? Yo, saya pengen punya posisi, pengen dimuliakan, pengen punya status sosial. Di tempat kerja dia sudah dilengsarkan, kan pensiun ya. Di kantor sudah nggak punya posisi, nggak jadi ketua RT di lingkungannya. Satu-satunya sasaran tinggal masjid. Maka kalau di kantor sudah nggak dapat jabatan, di perumahan nggak dapat ketua dan nggak punya jabatan, masjid yang diincar. Perjuangkan jadi ketua takmir. Masya Allah. Pak, sudah waktunya istirahat. Barangkali mikir-mikir bagian itu sudah Bapak tinggalkan. Fokus untuk ibadah yang sifatnya pribadi. Bapak akan lebih ringan, nggak punya beban berkaitan dengan perasaan kalau kita nggak jadi pimpinan. Serahkan kepada yang masih muda, selanjutnya fokus untuk ibadah yang sifatnya pribadi. Tapi kalau urusan pendidikan, pertahankan. Jangan sampai kendor dalam masalah ini, karena kita punya tanggung jawab untuk mengasuh anak, untuk mendidik anak sampai dipisahkan dengan kematian. Wallahu alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.